Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Hasan, mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, konsentrasi Dewan Pengawas Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saat ini saya akan presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Hadis Maudhu'i Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Didin Hafidudin MS dan Dr. Ahmad Alim MA. Saya akan presentasikan mengenai konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam. Baik, saya akan sampaikan latar belakang bahwa kesejahteraan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dalam setiap upaya yang harus diwujudkan secara merata untuk setiap warga. Nah, dalam perspektif Islam, kesejahteraan atau falah itu meliputi kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Selama ini pandangan umat masih berkutat terhadap kesejahteraan secara materi, sehingga pandangan umat ini harus diluruskan. Berangkat dari itu, maka harus tegaskan bahwa harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan, tetapi hanya sarana untuk beribadah kepada Allah. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah pertumbuhan ekonomi bahkan menyebabkan ketimpangan kesejahteraan yang semakin dalam akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. Bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini berbanding terbalik dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Wabah COVID-19 saat ini juga menyebabkan gejolak sosial yang tinggi karena banyak orang kehilangan pendapatan yang membuat mereka menjadi keluarga prasejahtera. Itu yang melatar belakangi konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam ini. Perumusan masalah. Dalam pembahasan konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam ini, perumusan masalahnya pertama, bagaimana konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam. Yang kedua, bagaimana cara meraih kesejahteraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, bagaimana cara berbagi kesejahteraan dengan sesama hingga pemerataan kesejahteraan tercipta. Yang terakhir, bagaimana peran LKS atau Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya mendistribusikan kesejahteraan bagi setiap warga masyarakat. Kita masuk ke kajian teori. Pertama, bahwa kesejahteraan terdiri dari dua bentuk, yaitu kesejahteraan materi dan kesejahteraan non-materi. Bisa diartikan kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kedua, kesejahteraan materi meliputi jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita terima, dan apa saja yang sifatnya bisa dihitung secara materi, bisa dihitung nominalnya. Nah, selanjutnya kesejahteraan non-materi meliputi kesejahteraan yang kita miliki tidak berupa barang dan sejenisnya atau abstrak. Misalnya kesehatan diri kita, memiliki anak yang soleh, dan lain sebagainya. Kajian teori selanjutnya. Dari teori tadi, Islam mengajarkan bahwa harta ternyata bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan. Karena pada prinsipnya harta adalah alat untuk beribadah kepada Allah. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa mencapai kesejahteraan dalam hidupnya tanpa bantuan manusia lainnya. Untuk itu, maka diperlukan satu hubungan yang erat satu sama lain, saling membantu dan saling peduli terhadap kesulitan sesamanya. Kesejahteraan sosial adalah hak bagi setiap warga negara, atau dikatakan welfare of all, maka semua fakir miskin berhak untuk hidup sejahtera sebagaimana warga lainnya yang sejahtera. Maka Islam menegaskan bahwa harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi harus didistribusikan melalui instrumen jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Kita masuk ke kajian tafsir. Yang pertama, Al-Quran Surat Hud ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dzabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya sudah dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat persembunyiannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ayat di atas menginformasikan bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan bagi setiap hamba dan makhluk yang bernyawa tanpa kecuali. Namun Allah juga menegaskan bahwa kita sebagai makhluknya harus terus bergerak aktif,
berusaha mencari rezeki, jangan berpangku tangan menanti jaminan kesejahteraan yang telah Allah jaminkan, yang telah Allah berikan tanpa usaha apa-apa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfudunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kajian tafsir selanjutnya mengenai ukuran kesejahteraan. Nah, ukuran kesejahteraan dalam perspektif Islam dapat tergambar dalam ayat berikutnya, Quran surat Toha ayat 117 hingga 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Artinya kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkanmu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan ditimpa panas matahari. Ayat di atas menjelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan rasa tidak lapar, dahaga, dan telanjang serta kepanasan telah terpenuhi semuanya di surga Allah. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur utama dari kesejahteraan. Inilah prototipe kesejahteraan di surga yang menjadi harapan kita semua. Konsep kesejahteraan yang ditawarkan Al-Quran dimaknai sebagai al-falah, yakni keberuntungan, kesuksesan, serta kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan di dunia hingga di akhirat. Dengan kata lain, konsep kesejahteraan atau al-falah dalam perspektif Islam berdimensi lahir batin, dunia akhirat. Indikator kesejahteraan menurut Islam tercermin dalam kualitas hidup yang ditegaskan dalam doa sapu jagat yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Hakikat doa di atas menyatakan bahwa kebaikan di dunia dengan landasan iman dan ibadah akan menjadikan modal yang diinvestasikan untuk kehidupan yang baik di akhirat kelak. Islam sangat respect terhadap tema tentang kesejahteraan, tapi tidak hanya secara pribadi, kesejahteraan juga meliputi kesejahteraan sosial, di mana manusia sebagai makhluk individu memiliki peran ganda sebagai makhluk sosial dan harus memiliki sense of belonging terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Maka Islam mengatur agar distribusi kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, agar semua manusia mendapatkan kesejahteraan. Hal ini tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dhulatan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari beberapa penduduk negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Kita masuk ke kajian hadis. Pertama, hadis sahih riwayat Muslim. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sukses orang yang masuk Islam, mendapat rezeki yang cukup serta qanaah terhadap apa yang diterimanya. Kajian hadis berikutnya adalah hadis riwayat Bukhari an Abdullah bin Umar wa radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak kamu kenal. Islam juga menekankan pentingnya saling tolong-menolong dalam upaya meraih kesejahteraan. Penekanan ini tercermin dalam hadis sahih Bukhari Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashudduna ba'duhu ba'dan wa sabbaka baina asabi'ahu, muttafaq alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Kemudian beliau menggenggamkan jari-jarinya, muttafaqun alaih. Kondisi aktual, Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang pesat belum mampu mewujudkan kesejahteraan merata bagi segenap warganya. Pertumbuhan pendapatan yang ada malah mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang semakin kentara. Pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada paradigma kapitalis yang berorientasi kepada kepentingan pemilik modal saja ternyata tidak mampu membawa pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat, bahkan menyumbang terbesar berbagai kerusakan sumber daya alam dan ekologi. Banyak juga masyarakat yang bergelimang harta kekayaan tapi justru tidak merasa bahagia, malah tertekan psikologisnya dalam rutinitas usaha sehari-hari. Kondisi COVID-19 yang menghantui seluruh masyarakat betul-betul menghantam usaha masyarakat hingga menyebabkan tingkat kesejahteraan menukik tajam. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang miskin baru, dan bahkan menyebabkan perubahan status dari muzaki menjadi mustahik zakat dalam 2 tahun terakhir ini. Faktor kemiskinan, pengangguran, tidak adanya kesempatan, dan kurangnya dukungan pemerintah yang nyata terhadap kaum marginal menjadi penyebab tingkat kesejahteraan warga masih sangat rendah. Kajian pengembangan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Indonesia adalah negara majemuk dengan penduduk mayoritas muslim. Ibarat suatu perusahaan, maka umat muslim memiliki saham terbesar dan bertanggung jawab dalam membangun kesejahteraan warganya. Nah, sumber dana untuk pembangunan kesejahteraan sosial tidak perlu mengandalkan bantuan asing sebenarnya, tapi bisa memaksimalkan potensi jiswab, zakat, infak, sedekah wakaf sebagai instrumen yang Allah berikan kepada umat muslim untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk meraih kesejahteraan sosial bagi seluruh warga, maka diperlukan suatu kebijakan dan regulasi yang pro rakyat dari pemangku kepentingan atau pemerintah. Dalam perkembangannya, sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak masih didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) yang nyata-nyata paradigmanya kapitalis. Justru koperasi yang merupakan bentuk badan usaha yang merepresentasikan jati diri dan kepribadian bangsa karena bercirikan nilai-nilai gotong royong dan semangat kekeluargaan. Dalam bahasa Quran adalah ta'awun, saling tolong menolong, tidak diberikan porsi yang cukup untuk berkembang di Indonesia. Padahal koperasi adalah satu-satunya bentuk badan usaha yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Untuk menjawab rumusan masalah, maka ditarik satu kesimpulan. Pertama, bahwa konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah meraih falah,
keberuntungan, kesuksesan, dan kelestarian dalam kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Kesejahteraan meliputi kesejahteraan materi dan non-materi, sehingga apapun yang membuat diri kita lebih dekat, lebih baik, lebih mendekatkan diri dengan Allah itu harus disyukuri. Kesejahteraan individu harus bermuara kepada kesejahteraan sosial. Karena itu setiap individu harus memiliki sense of belonging terhadap permasalahan sosial yang ada. Kesimpulan selanjutnya adalah cara meraih kesejahteraan dalam pandangan Islam harus melalui usaha dengan mencari rezeki yang halal dan cara-cara yang syar'i, tidak berpangku tangan menunggu jaminan rezeki dari Allah turun dengan sendirinya. Dalam bekerja mencari rezeki, seorang muslim harus berbasis Al-Quran. Segala petunjuk dan pedoman usahanya mengikuti apa yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Semua kesejahteraan di dunia diinvestasikan sebagai modal dengan iman dan ibadah untuk meraih kesejahteraan di akhirat. Maka umat Islam harus mendistribusikan sebagian hartanya untuk saling menolong, ta'awun dengan sesama muslim lainnya melalui gerakan ekonomi syariah dan menyalurkan jiswab secara kontinu dan istiqomah. Nah, lembaga keuangan syariah pada prakteknya harus berpihak kepada golongan masyarakat lemah yang mau menumbuhkan usaha baru, tidak hanya melayani orang yang ingin mengembangkan usaha yang sudah ada untuk terciptanya pemerataan kesejahteraan. Saran dan rekomendasi: perlunya diperkuat lembaga keuangan syariah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin yang tidak bankable. Yang kedua, penyerapan penyaluran dana dari bank syariah harus berpihak kepada masyarakat yang memerlukan dukungan untuk menumbuhkan usaha, tidak hanya berpihak kepada segelintir pengusaha besar untuk memperbesar usahanya sendiri. Ketiga, koperasi yang sebagai badan usaha yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai gerakan ekonomi rakyat harus mendapat porsi dan dukungan yang regulasi yang kuat. Saran dan rekomendasi selanjutnya, koperasi yang dimaksud tadi adalah koperasi yang sociopreneur, koperasi pemberdayaan yang betul-betul menerapkan jati diri koperasi dan nilai-nilai luhurnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, kombinasi pola Grameen Bank yang memberdayakan kaum marginal di pedesaan dengan penguatan modal dan konsep koperasi syariah yang bercirikan pemberdayaan umat serta bertujuan untuk pemerataan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah merupakan suatu pilihan cerdas saat ini, hingga semua masyarakat nantinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan hidup layak sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009. Demikian presentasi saya tentang konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.